kenapa pihak kepolisian lalu menjatuhkan atau menerapkan kepada si tersangka ini pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, kali ini ada yang berbeda dari kita. Kita syuting di tempat yang terbuka, yang begitu indah, dan tentunya kita mencari momen yang menyatu dengan alam. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu advokat dari firma hukum Edwin and Partners, yaitu Pak Chairul Anwar. Kita kali ini akan membahas terkait berita yang marak nih, baik di televisi maupun di media online. Nah, tentunya teman-teman ada yang sudah mengetahui juga terkait pembunuhan Dini Nurdiani. Nah, kali ini kita akan mengupas baik berupa dari segi kronologinya maupun penerapan pasal yang disangkakan oleh ke pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Nah, dari kronologinya saya akan menguraikan terlebih dahulu, Pak, kronologinya. Dini Nurdiani ini istri dari salah satu selingkuhan. Nah, awal ceritanya si Dini Nurdiani ini kan udah punya suami, Pak. Yeah. Nah, akan tetapi si suami ini selingkuh. Nah, lalu ketika di bulan April, tepatnya di akhir April, nah ada salah satu notifikasi pesan di WhatsApp suaminya. Si selingkuhan ini, si istrinya itu langsung terpancing lah emosinya. Di notifikasi handphone tersebut ada bertulisan atau notifikasi, kapan kamu menceraikan istri kamu. Nah, lalu si istri ini kan emosi, ini dari mana, dari siapa gitu kan. Nah, bertanya-tanya. Nah, lalu dia pengen mencari tahu terlebih dahulu ini orang mana aslinya, dan sudah dapat alamat dan nomor handphone. Lalu dia si korban ini diajak ketemuan untuk bukber di bulan April. Nah, di bulan April ini si istrinya dari si selingkuhan ini dia berniat ingin menghabisi nyawa si selingkuhan si suaminya. Dan dia membawa gunting rumput, terus kunci Inggris, lalu pakaian. Nah, lalu ketika di suatu daerah, kalau nggak salah itu di halte mana, saya lupa. Nah, dari situ dia dijemput lah. Nah, jemput dan dihabisi nyawanya pun itu di semak-semak juga, di dekat yang awal ketemuan itu. Lalu dipukul palanya pakai kunci Inggris, Pak, karena dia udah berniat pengen menghabisi nyawa si selingkuhannya ini. Dipukul lalu masih hidup, lalu dihabisilah dengan gunting rumput itu di beberapa kali tusuk. Setelah habis nyawanya dari si selingkuhan ini, lalu dikubur dengan adanya lah, disembunyikan di semak-semak. Lalu si istrinya ganti pakaian, Pak, ganti baju, karena dia udah bawa ganti baju dari rumah supaya dia menghilangkan jejak dia, karena bajunya ini berlumuran dengan darah. Nah, lalu setelah dari situ kan keluarganya mencari-cari, karena ini menghilang sudah lumayan lama di bulan puasa, akhir bulan puasa. Keluarga mencari-cari dan lalu ditemukanlah, kalau nggak salah ditemukannya di daerah Bekasi. Nah, Pak, dari si tersangka ini emang benar-benar niat dari awal pengen membunuh dari si selingkuhan dari si suaminya ini, sampai dia bawa gunting rumput, terus sampai bawa namanya kunci Inggris, dan bahkan dia sampai bawa ganti pakaian juga buat menghilangkan jejak dia, Pak. Nah, sedangkan ini udah benar-benar dalam artian emang dari awal pengen bener menghabisi nyawa si istri tersebut. Nah, lalu saya baca-baca juga di artikel itu keterangan dari pihak kepolisian, si istrinya ini, yang si tersangka ini, dia dikenakan pasal 340 KUHP dan subsidiar 338 KUHP, Pak. Sebenarnya pasal itu pasal untuk apa sih, Pak, sebenarnya? Apa khusus untuk berencana, pembunuhan berencana atau gimana, Pak? Oke. Terkait
apa namanya, penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa ternyata diketemukan bahwa si tersangka ini sebelum melakukan pembunuhan kepada korban karena si tersangka ini telah apa namanya, melakukan perencanaan sebelumnya dengan mempersiapkan alat-alat seperti kunci Inggris dan alat gunting potong rumput. Bahkan dia juga sudah menyiapkan baju bersih untuk ketika nanti setelah menghabisi nyawa si korban, otomatis kan pakaian itu akan ada ketinggalan bercak-bercak darah si korban, maka dia mempersiapkan baju bersihnya. Gitu. Kenapa pihak kepolisian lalu menjatuhkan atau menerapkan kepada si tersangka ini pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338, bahwa memang pasal 340 ini adalah diterapkan ketika memang apa namanya, suatu rangkaian atau suatu sangkaan, suatu rangkaian yang dilakukan oleh seseorang itu ketika memang sudah melalui proses-proses perencanaan, yaitu pasal 340 itu ketika memang suatu perbuatan yang dilakukan di mana sebelumnya telah dilalui sebuah perencanaan gitu. Kenapa dikenakan pasal 340? Itu yaitu adanya dimulainya sebuah perencanaan gitu. Nah, dibalik dari si istrinya ini yang membunuh dari selingkuhan suaminya, sebenarnya kita lihat juga suaminya juga salah juga sebenarnya Pak ya, karena berbuat selingkuh juga. Tapi bisa dikenakan pidana juga enggak sih kalau untuk dari suaminya dengan pidana yang lain, misalkan selingkuhan? Kalau perselingkuhan seperti itu kan suaminya ini akan kena apabila si istrinya melaporkan si suaminya telah terjadi perselingkuhan. Karena ini kan masuknya ke delik aduan ya, bukan delik biasa. Kalau delik aduan itu sifatnya seseorang akan diperiksa ketika memang kepolisian telah menerima pengaduan atau laporan dari orang lain. Itu yang disebut delik aduan. Ya kita lihat aja nanti proses penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa. Yang pasti memang si tersangka ini sebelum melakukan pembunuhan, si tersangka telah apa namanya, mempersiapkan sebuah perencanaan yang sangat matang, dari disiapkannya sebuah alat-alat ya seperti contohnya tadi kita sudah sebutkan kunci Inggris dan gunting potong rumput. Itu kan sebelumnya itu kan sudah direncanakan dan sudah disiapkan di dalam mobil tersebut. Tuh. Inilah kenapa si tersangka dikenakan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Itu. Kalau sampai si pihak korban ini tidak hilang nyawanya, tapi memang kan gini, ketika proses-prosesnya itu sudah dilalui, melalui perencanaan si pihak tersangka pada korban. Ketika nanti sudah dilakukan, sudah dieksekusi, ternyata korban tidak meninggal dunia, tapi sebenarnya nanti itu akan lebih kepada suatu penganiayaan yang dilakukan sebelumnya melalui perencanaan. Jadi nanti pasalnya pun akan berbeda diterapkan kepada si pihak tersangka. Gitu. Tapi terlepas daripada itu, untuk kasus yang ini karena memang prosesnya masih sedang dalam penyelidikan, masih didalami oleh pihak kepolisian, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya kita bisa melihat lah nanti prosesnya seperti apa gitu kan, karena kan ini sebenarnya berita udah sering update lah beberapa jam ke belakang, sering update. Saya pun tadi sempat baca-baca juga beberapa jam kemudian itu ada update dari pihak kepolisian seperti apa perkembangan kasusnya. Ya kita bisa men-sharingkan atau ngobrol-ngobrol terkait berita ya sekilas hanya yang kita lihat di artikel di media-media online. Tapi ketika ada berita-berita selanjutnya lagi terkait kasus ini, ya kita bakal buat lagi part-part selanjutnya. Ini kan hanya satu lagi untuk pasal 340 KUHP itu sendiri, hukuman penjaranya itu 20 tahun penjara. 20 tahun penjara Pak ya. Atau seumur hidup. Bahkan ketika memang
pihak polisian menyatakan bahwa ini suatu perbuatan yang memang sudah terencana dan memang ini perbuatan yang sungguh sangat tidak bisa diterima, kemungkinan ya di sana disebutkan di pasal 340 itu pun si tersangka bisa dipidana mati gitu. Berat juga sebenarnya, dari pidana penjara 20 tahun terus seumur hidup sampai pidana mati sebenarnya. Betul. Kan? Semoga aja kita bisa melihat perkembangannya seperti apa, semoga bisa seadil-adilnya. Nah, mungkin cukup sekian Pak yang kita sharingkan. Nanti kita bisa lihat perkembangan kasusnya seperti apa, nanti kita bisa sharingkan lagi kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa pada teman-teman semua di like, di share, dan di subscribe channel YouTube kami Edwin and Partners. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin konsultasi atau pengen menanyakan perihal-perihal seputar hukum, bisa chat di nomor telepon yang ada di sini atau bisa melalui DM di Instagram kami. Gratis kok, nggak berbayar. Nah, benar, bisa teman-teman bisa chat, ada permasalahan hukum seperti apa, teman-teman bisa tanyakan ke kami. Jangan sungkan-sungkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.